bagian utaranya terdapat Pura Pusering Jagat, dan di sebelah timur laut terdapat Pura Penataran Sasih. Nama Pura Kebo Edan secara etimologi berasal dari kata kebo atau kerbau dan edan atau gila. Penamaan pura ini diperkirakan terkait arca kerbau yang ada di pura ini. Jero Mangku Ngakan Putu Duaja merupakan pemangku Pura Kebo Edan. Sehari-hari pemangku pura inilah yang memimpin upacara peribadatan di Pura Kebo Edan. Dia menjelaskan makna kata Kebo Edan yang lebih mendalam. Kebo itu berarti kerajaan siwa, edan bertahapan. Untuk menuju dunia siwa itu ada tahap-tahapannya. Pertama itu Yama Brata, Niyama, Asana, Pranayama, kemudian Dharana, Dhyana, Samadhi. Dan Samadhi lebih tinggi tingkatnya namanya Samadhi Nirwi Pakal. Pura Kebo Edan merupakan salah satu pura sebagai bukti ajaran Tantrayana berkembang di Bali. Ajaran ini berkembang saat Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari memperluas kekuasaannya ke Bali. Kertanegara adalah seorang raja di Jawa yang menganut paham Tantrayana dan menaklukkan Bali pada tahun 1284 Masehi. Dia mengangkat Kebo Parut sebagai wakil kekuasaannya di Bali. Ini diceritakan dulu ada seorang raja namanya Kebo Parut. Itu dari Singasari, diperkirakan tahun 1222, zaman kerajaan Kertanegara Singasari. Gitu. Diutus datang ke Bali. Nah, karena itu di sini disimbolkan dengan arca Bhairawa Kebo Parut itu. Gitu. Di sini itu diterapkan ajaran Tantrayananya. Itu ajaran mistiknya yang berupa yoga. Di Pura Kebo Edan terdapat lebih dari 55 arca yang tersimpan di beberapa pelinggih di bagian utama pura. Mulai dari arca yang berukuran kecil hingga besar. Kalau di sana itu namanya arca Ratu Glebag. Ratu Glebag itu perana adanya dua dewi kesuburan, itu kan Glebag itu artinya rumpu di Bali itu. Nah, tempatnya menyimpan padi. Di sana juga di sini disembah. Dalam ajaran Tantrayana juga disembah adanya Batara Sri, Dewi Sri. Nah, di sana Ratu Bayu, yang sana Ratu Bayu, tuh. Seorang itu tanpa bisa hidup tanpa menggunakan tenaga, powernya, pernapasan, itu Ratu Bayu. Di sini Ratu Ganesha. Ganesha itu lambang kesuburan atau lambang pengetahuan. Ya. Yang di sana sudah ada area kecil di sana, itu namanya Ratu Pulu. Pulu itu tempat menyimpan beras. Ya, beras. Ya. Kalau di sana itu yang paling tinggi itu Padmasana. Tempatnya stananya Ida Hyang Widiwasa, Tuhan Mesa.
Arca yang paling penting di Pura Kebo Edan ini adalah arca Siwa Birawa, setinggi 3,5 meter yang ditunjukkan pemangku Pura Kebo Edan ini. Inilah arca terpenting di Pura Kebo Edan, namanya arca Siwa Birawa. Ada 3 Birawa Indonesia. Yang pertama itu di Sumatera namanya Birawa Eruka. Di Jawa namanya Birawa Kalacakra. Di Bali namanya Birawa Bima atau Bhairawa. Inilah yang terpenting. Arca Siwa Birawa ini bercirikan berambut ikal, bertopeng, berkacak pinggang, ada ular, dan ada mayat. Inilah simulus palus yang terdapat dalam arca Bhairawa. Melambangkan itu kesuburan. Betapa ada laki dan perempuan, ada kehidupan. Ini simbol kesuburan. Upacara besar di pura ini dilakukan saat Piodalan, setiap 6 bulan sekali atau setiap 210 hari berdasarkan perhitungan kalender Bali. Pura bersejarah Kebo Edan ini, keberadaannya masih terjaga hingga kini. Berbagai benda bersejarah juga tersimpan rapi dan masih dapat dilihat hingga kini. Berita-berita terbaru setiap hari. Awali pagi Anda bersama Fokus Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Pagi dengan tampilan baru yang lebih dinamis dan segar kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Mengisi waktu Anda bersantap siang di patroli. Dan ini dia berita utamanya. Info teraktual di sore hari dalam Fokus Sore. Bersama saya, Jimmy Darusman, kita ikuti Fokus Sore selengkapnya. Lengkapi informasi Anda bersama Indosiar. Pura Pusring Jagat terletak di Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Bali. Lokasinya tidak jauh dari ruas jalan utama Gianyar Kintamani. Pura Pusring Jagat merupakan salah satu dari beberapa pura bersejarah di Desa Pejeng, selain Pura Kebo Edan dan Pura Penataran Sasih. Pura Pusring Jagat termasuk satu dari 6 pura kayangan jagat yang berposisi di tengah-tengah. Dalam kosmologi Hindu, tengah adalah stana Dewa Siwa. Dewa Ngakan Madesana merupakan pemangku Pura Pusring Jagat.
Dia setiap hari datang ke pura ini. Pemangku juga melakukan persembahyangan di pura ini sehari-hari. Pura Pusering Jagat menurut pemangku pura juga dikenal sebagai Pura Pusering Tasik. Pusering Jagat, Pusering Tasik, berarti Pusering itu berada di pusat. Jadi Pusering Jagat berada di pusat bumi, di tengah-tengah bumi. Pusering Tasik berada juga di tengah-tengah laut. Berarti berada di tengah-tengah bumi dan lautan gitu. Pura ini berdirinya pada zaman Bali kuno. Di Sangku Sudamala ada berbunyi atau tertulis berupa huruf, bukan berupa angka, tetapi berupa huruf yang berarti tahun 1451 Masehi. Itu bukan berarti berdirinya pura. Pura itu berdirinya lebih dulu. Tetapi perawatannya mungkin itu pada tahun itu baru dimulai. Di pura ini terdapat beberapa pelinggih yang berada di bagian utama pura. Keistimewaannya karena di sini adalah pura pusat, jadi pura yang kayangan jagat utama di sini. Jadi di sini pusatnya. Kalau yang lain-lainnya itu adalah sinar sucinya beliau gitu. Di sini banyak sekali. Kalau yang dari situ itu Arca Pancuran, Ratu Pusering Jagat di sana. Terus di situ Ratu Nusa. Kalau di sini Pengaruman, Pelinggih Paduka Betara Sami. Udah itu di sana ada Gedong Agung, Caturmuka. Terus di sana ada Ratu Sidakarya. Terus ada Ratu Pusering Jagat, Purusa Perdana. Terus di sebelahnya, situnya ada Ratu Penyawangan, Ratu Sakenan. Terus di sana ada Ratu Agung. Di sana ada Ratu Segara. Segara atau lautan itu. Iya. Di dalam pura ini terdapat beberapa arca, seperti Arca Ganesha, Arca Durga, dan Arca Birawa. Selain itu juga terdapat tempat pemujaan Ratu Purus dengan arcanya yang berbentuk kelamin laki-laki atau purusa dan kelamin perempuan atau pradana. Pertemuan antara Purusa dan Pradana inilah yang melahirkan kehidupan dan harmoni. Pura ini fungsinya adalah untuk persembahyangan. Untuk persembahyangan dan ngaturang Banten untuk umat Hindu. Jadi berdoa kepada Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau sekarang juga tetap dilanjutkan. Jadi juga untuk persembahyangan dan terus untuk upacara. Jadi yang
berstana di sini adalah Sang Hyang Siwa utawi Paduka Betara Sakti Ratu Pusering Jagat, itu yang berstana di sini, utawi Sang Hyang Widi. Sebagai pura yang kaya akan tradisi dan sejarah, di pura ini kerap kali diadakan upacara. Upacara terbesar dilakukan pada saat Purnama Karo yang jatuh pada akhir Juli atau pertengahan Agustus saat bulan purnama. Bagi warga desa Pejeng, Pura Pusering Jagat merupakan pusat dunia. Pura ini diyakini awal mula kehidupan dan peradaban dunia, sebelum berkembang dan menyebar seperti sekarang. Pura Goa Gajah terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Jaraknya sekitar 26 km dari Denpasar dan hanya 5 km dari Ubud. Lokasinya sangat strategis, berada di pinggir jalan utama Ubud menuju Tampak Siring, tidak jauh dari persimpangan Bedulu. Pura Goa Gajah menyimpan berbagai peninggalan purbakala. Yang paling utama adalah goa dengan ornamen gajah yang berada di bagian utama pura. Goa Gajah ditemukan Profesor Goris dan Etting yang berasal dari Belanda pada tahun 1923. Wayan Teken merupakan pembantu Mangku Pura Goa Gajah. Ia menceritakan sejarah panjang goa yang terkait dengan Resi Agastya yang berasal dari India. Bali merupakan daerah terakhir Resi Agastya mengembangkan agama Hindu di Nusantara. Makanya nama Goa Gajah itu diambil dari tempat pertapaan Resi Agastya di India, Kunjara Kunjapada. Artinya hutan gajah. Untuk mengenang daerah terakhir di Bali namanya Goa Gajah gitu. Goa Gajah merupakan gua berbentuk T dengan kedalaman sekitar 10 meter yang dahulu kala digunakan sebagai tempat pertapaan. Pada bagian depan gua terdapat relief warna preste yang disebut boma.
Di bagian kiri dan kanan pintu masuk terdapat 2 ceruk untuk tempat bertapa yang berada sekitar 1 meter dari tanah. Pada bagian dalam ruangan utama terdapat 11 ceruk tempat bertapa berbentuk horizontal. Di ujung barat terdapat arca Ganesha. Sedangkan di ujung timur terdapat arca Trilingga, Siwa, Sadasiwa, dan Pramasiwa. Karena merupakan objek wisata, Gua Gajah tidak pernah sepi pengunjung. Ini namanya boma. Boma ini melambangkan kehidupan di hutan itu, atau sering disebut dengan Wanoprastha. Wano itu hutan. Di samping-samping Wanoprastha itu juga ada Dwarapala, Dwarapali, stupa-stupa Buddha. Itu melambangkan kehidupan Hindu dan Buddha. Pada pelataran Pura Gua Gajah terdapat tempat pemandian atau petirtaan kuno. Tempat ini sebelumnya tertimbun tanah dan digali setelah ditemukan krigsman yang berasal dari Belanda pada tahun 1954. Tempat pemandian ini terbagi dalam 3 bilik dan terdapat arca pancuran Widyadara Widyadari yang memegang guci air. Patung ini merupakan simbol sungai-sungai suci di India yang merupakan tempat kelahiran agama Hindu. Inilah tempat-tempat permainan ini diketemukan oleh seorang pendeta dari Belanda, namanya Mr. Christman di tahun 1954, di mana permandian ini dulu di zaman Bali kuno untuk menyucikan lahir batin, dan itu masuk setelah menyucikan lahir batin masuk ke dalam goa gitu, tapa samadhi gitu. Dan di dalam Pancor itu ada 7 sungai suci yang ada di 7 sungai suci yang ada di India itu, atau sama dengan Sapta Ganga. Sapta itu 7, Gangga itu lambang 7 sungai suci yang ada di India. Keistimewaan lain kompleks Pura Gua Gajah adalah terdapat lembah Tukat Pangkung yang berada di sisi aliran sungai. Tempat ini tidak sulit didatangi pengunjung karena telah dibuat tangga semen dan jembatan. Di kompleks Tukat Pangkung ini terdapat relief bercabang 3, relief payung bersusun 13, dan arca Buddha. Ini adalah stupa-stupa Buddha. Stupa Buddha dikira dibangun pada abad ke-10 gitu. Dulunya diperkirakan di tebing sungai, karena di Bali pernah ada gempa 1815 dan 1917 itu sering disebut dengan gejor, di mana jadi arca-arca stupa-stupa Buddha itu roboh gitu, hancur gitu di sini. Akhirnya seperti inilah keperseraan gitu.
Tidak jauh dari lembah Tukat Pangkung, pada bagian yang lebih tinggi, terdapat peninggalan agama Buddha. Ini pura Buddha, di mana pura Buddha ini biasanya untuk umat Buddha gitu. Di sinilah para umat Buddha itu mengadakan persembahyang. Itu biasa sering orang-orang keturunan Cina itu yang datang ke sini untuk mengadakan persembahyang gitu. Itu juga ada upacara-acara besarnya itu setahun sekali, bulan Purnama Kapat atau bulan Oktober gitu. Keberadaan peninggalan agama Buddha ini menunjukkan bahwa umat Hindu dan Buddha pada zaman dahulu hidup berdampingan secara harmonis di Bali. Di sini juga antara Siwa Buddha itu sangat berdampingan gitu, artinya ada erat hubungannya dengan pada Raja Bali kuno itu dari sampai sekarang itu. Zamannya Raja Udayana dan Gunapriya Dhammapadni itu dia Raja Udayana memeluk agama Siwa, Gunapriya Dhammapadni memeluk agama Buddha, maka dari situlah Siwa Buddha itu sangat menonjol, tidak berdampingan gitu. Keberadaan kompleks Gua Gajah merupakan bukti bahwa toleransi antar umat beragama telah tercipta sejak ratusan tahun lalu di Bali. Hal inilah yang menjadi daya tarik pura ini sehingga menjadi salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Gianyar yang tidak pernah sepi dari wisatawan.